Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal soleh. Marilah kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah agar apa yang dilakukan kita di dunia bermanfaat untuk di akhirat kelak. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahwati wa hujibatin jannah bil makarih. Neraka itu dibakari dengan hal-hal yang menyenangkan, dan surga itu dibakari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hadirin yang dimuliakan, seperti apa ibadah kita? Apakah kita istiqomah? Apakah kita bisa terus-menerus? Seperti apa ibadah kita? Diterima Allah? Ditolak? Seperti apa ibadah kita? Apa kita bisa ambil pahalanya setelah kita mati? Ada banyak hal jalan kita menuju surga. Yang pertama, jalan menuntut ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita akan ditolak Allah. Tapi perlu kita ketahui, jalan menuntut ilmu pun sulit. Perlu biaya, perlu waktu, bahkan pengorbanan. Andai kata kita sudah punya ilmu, kita harus jelas ilmu itu berasal dari mana. Untuk kaum muslimin, maka petunjuk kita agar kita itu ibadah kita benar, maka kita harus berdasarkan Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita sudah dapat ilmu, maka jalan yang kedua untuk menuju surga, jalan ini sulit, yaitu apa? Kita harus betul-betul bertaubat. Karena kadang ibadah kita sering justru kita banyak dosa karena tidak pakai ilmu. Sholat, puasa, zakat, mungkin pergaulan kita dengan sesama manusia, kita baru sadar setelah kita mengaji, ternyata apa yang kita lakukan yang di mata secara fisik itu ibadah bagus, amal yang bagus, ternyata tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau ada dosa dengan manusia, kita harus meminta halalnya. Mungkin kita pernah memfitnah, kita pernah hibah, suudzon dan lain-lain. Karena Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Betapapun banyaknya kita beribadah kepada Allah, tahajud sampai semalaman, puasa seharian, zakat dan lain sebagainya, tidak ada harganya, tidak diterima Allah selama belum taubat dan meminta halalnya kepada orang yang dianiaya. Ada lagi jalan yang lebih sulit. Kadang kita dihadapkan, ketika kita akan menuju jalan Allah, kita dihadapkan dengan dunia, jabatan, kekayaan, sampai Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megah kamu sampai masuk dalam kubur. Maksudnya betapa ketika kita hidup, kita saling berkompetisi agar mendapatkan harta yang kita inginkan sampai kita di dalam kubur. Manusia kadang-kadang menghalangi kita jalan menuju ke surga. Syaitan, nafsu, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan istiqomah. Ada lagi yang lebih sulit ketika masalah rezeki. Kita terhimpit, kita sempit, merasa sempit dengan rezeki. Karena kita sering beranggapan bahwa rezeki itu adalah berupa harta atau dengan uang. Maka dari itu kita wajib
berikhtiar, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Kita berharap, kita takut dan kita berharap kepada Allah. Ada lagi yang kadang-kadang jalan menuju surga itu sulit. Karena apa? Ya, amal ibadah kita yang begitu banyak yang sudah tersimpan di iliyin tidak ada manfaatnya karena ada sifat di dalam diri kita, riya, ujub, bahkan sombong, murtad. Semua itu dapat menghanguskan amal kita ke surga. Jalan satu-satunya manusia dialah pandai bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jalan yang kita lalui itu sebenarnya sulit, tapi akan menjadi gampang bagi orang yang dimudahkan. Jika Allah memudahkan, maka jalan yang sulit itu akan menjadi gampang. Tugas kita manusia hanya berusaha sungguh-sungguh dan minta petunjuk kepada Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan akan betul-betul mencapai maksimal. Allah berfirman, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhoanku, pasti Allah akan tunjuki dan Allah akan memudahkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah dan kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.